Kemudian fathabbitna, kita minta at-tabat wansurna, kemudian kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ini, doa ini salah satunya adalah meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wansurna, Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu mengatakan haqiqatun nusrah an yansuraka ala nafsik. Begitu ya. Ala nafsik fa inna a'da aduwik. Jadi hakikat daripada nasr yang dari Allah, pertama kita bisa menyelamatkan diri kita dari hawa nafsu yang ada pada diri kita. Gitu kan? A'da aduwika nafsuka allati baina janbaik. Itu. Jadi musuh yang paling berat hawa nafsu. Gitu. Jadi orang kalau bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia menang. Bahkan disebutkan di sini, ini lembut sekali, halus sekali. Orang yang Imam Asy-Syadzili mengatakan, beliau mengatakan, qala Syekhuna al-Mu'allif min asy-syahwah al-khafiyah lil wali, ya, iradatun nusrah ala man dhalamahu. Waduh, berat ini ya. Ini kelas berat. Lebih baik enggak usah diterjemahin udah, begitu ya. Jadi syahwat yang tersembunyi, gitu ya. Syahwat yang tersembunyi lil wali, dari para wali ya, bukan kelas-kelas kita ya. Kalau kelas kita udah boleh itu. Makanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Tapi kalau kelas-kelas wali, syahwat yang tersembunyi bagi para wali itu iradatun nusrah ala man dhalamahu. Keinginan untuk menang dari orang yang didolimi. Kita kan bolak-balik itu. Ya. Tapi buat orang awam boleh. Buat orang wali enggak boleh. Karena dia lebih baik taslim. Itu yang digambarkan Imam Ali Zainal Abidin waktu diikat, ya. Kemudian datang murid-muridnya, pencintanya, ya, mengatakan, wahai cucu Rasulullah, biarkan aku saja yang terbelenggu itu, ya, begitu. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin, dia terbelenggu dengan besi, kemudian dilepas ini besinya, ya. Kalau aku mau bisa dilepas gitu ya. Tapi aku lebih baik taslim, percaya dengan ketentuan Allah, pilihan Allah pasti yang terbaik. Itu kelas berat ya. Kalau kita belum ya, belum. Kita maunya cepat-cepat aja begitu ya. Tapi itu tidak mengurangi ya. Maka disebutkan fasbir kama sabara ulul azm ya. Ini kita baca doa sebelum kita teruskan baca ini ya, wansurna sampai di situ ya. Wasakhir lana hadzal bahar, insyaallah besok kita bahas lagi bagaimana Allah menundukkan gitu. Bahar itu tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan ini dalam riwayat bahwa Imam Asy-Syadzili ini beliau pernah bermimpi ya. Ini ceritanya panjang tapi sedikit yang ada di sini. Al-Imam Syadzili tidur di Masjidil Aqsa. Diceritakan bahwa ini diriwayatkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani ya, dalam kitab Al-Muhadharat. Imam Syadzili tidur, kemudian beliau melihat ada satu singgasana ya. Kemudian di singgasana itu ada Rasulullah dan di bawahnya para anbiya. Begitu. Anbiya datang banyak sekali datang. Semua nabi-nabi duduk di bawah. Ya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di atas itu. Ya. Saya ambil tengahnya saja, ini agak panjang. Semua nabi ada di bawah. Nabi Allah Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, semuanya. Kemudian sedang berbincang-bincang begitu ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nabi-nabi itu lagi ngomong dengan Rasulullah. Al-Imam Syadzili dalam mimpinya tadi kepengen tahu nih ngomong apa gitu. Kalau nabi sama nabi kumpul ngomong apa gitu. Begitu. Dan dia lihat beliau radhiyallahu taala anhu, maka dia mengatakan fa khataba Musa nabiyana Muhammad ya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka qad qulta, wahai Nabi Rasulullah,
engkau berkata ulama ummati ka anbiya Bani Israel gitu ya. Ulama umatku seperti anbiya Bani Israel. Fa'arina minhum wahidan, begitu. Kata Nabi Musa, aku mau tahu satu saja. Siapa itu yang kayak Nabi Bani Israel? Ya. Ditunjuk Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini ditunjuk, ini Imam Ghazali. Salah satunya. Masya Allah. Ini manqobah ya. Ini kedudukan yang tinggi dari Imam Ghazali. Fasa'alahu Musa su'alan. Ditanya oleh Nabi Musa. Nah, Imam Ghazali ditanya dalam mimpi ini yang dilihat oleh siapa? Oleh Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Ditanya, begitu. Satu pertanyaan dijawab 10 oleh Imam Ghazali. Fa'tarada alaihi Musa bi anna al-jawab yanbaghi an yutabiq as-su'al. An yutabiq as-su'al. Ini ditanya 1 ke 10. Kata Nabi Musa, enggak. Mestinya itu jawab 1 ya 1. Begitu. Ini kok jawabnya 10. Begitu. Wa su'al wahid wal jawab 10. Gimana nih? Qala Imam Ghazali, hadzal i'tirad waridun 'alaik aidan. Hina su'ilta wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Kata Imam Ghazali, ini seperti yang terjadi padamu juga. Kapan itu? Waktu Nabi Musa ditanya, wa ma hiya bi yaminika? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kananmu? Dijawab apa oleh Nabi Musa? Asoya. Terus? Atawakkau 'alaiha. Kemudian? Wa ahushu biha ghanami. Gitu ya? Masya Allah. Dijawab Pak panjang juga banyak. Kan cuma ditanya apa yang di tangan kananmu? Ini untuk ongkat. Ya. Kemudian apa? Biar arti untuk aku bangun, dipakai untuk jalan, untuk bersandar, juga dipakai apa? Untuk mengembala. Kan panjang itu. Gitu. Dijawab begitu, ya. Wa matil kahiyah wal jawab asaya. Ya. Masya Allah. Nabi itu artinya Nabi itu ya kayak seperti itu. Tapi para ulama mengatakan bahwa ini sering kita dengar juga dari Al-Habib Zain, ya, Habib Anis, saya pernah dengar. Kenapa? Ya, Nabi Musa kau jawabnya banyak, padahal cuma ditanya 1. Mengapa? Karena beliau sedang merasakan enak, gitu. Waktu diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merasa enak. Orang kalau lagi enak kan ngomong terus, gitu ya. Masuk rumah orang, oh, dia begini, dia enak. Ya, kalau nggak enak, dia pulang ya, begitu kan? Kalau seperti itu, ya gambarannya. Mungkin Nabi Musa waktu seperti itu juga merasakan enak. Sayyidina Imam Ghazali merasakan enak diajak ngomong Nabi. Wah, Nabi ini kedudukannya luar biasa. Nabi Musa ini, ya, anbiya. Ya, itu mungkin maknanya begitu. Qala fa bainama ana mutafakkirun fi jalalati qadri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa qawluhu jalisan ala takhr, ya, bin firadihi wal khalil wal kalim wal ruh jalisun ala al ard. Nabi Imam Asy-Syadzili mimpi lagi terheran-heran bagaimana Rasulullah SAW duduk di atas singgasana dan di bawahnya para nabi semua. Lagi sedang berpikir begitu, kemudian datang orang membangunkan. Kan dia tidur di Masjid Aqsa, gom gitu ya, dibangunkan dia. Gom dia bangun gitu. Langsung dia kaget. Fantabahtu. Dia bangun. Ya. Fa idza biqayyim yush'ilu qanadil Aqsa. Ini orang yang bangun lagi menghidupkan lampu-lampu yang ada di Masjid Al-Aqsa. Dia menghidupkan lampu yang ada di Al-Aqsa. Kemudian orang tadi bilang begini. Kan tadi dalam hatinya sebelum dibangunkan apa yang terlintas? Apa pertanyaannya dia? Kenapa Nabi Muhammad kok ada di atas, nabi-nabi yang lain di bawah? Kan itu pertanyaannya. Tapi dibangunkan oleh orang itu tadi. Kemudian dilanjut mimpinya. Dilanjut. Kalau apa? Dikatakan jangan heran. La ta'ajjab. Fa innal kul khuliqa min nuri. Kan ditanya kenapa? Jangan heran karena semua manusia ini sumbernya dari nur, dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharartu mughshiyan. Ya, langsung dia pingsan lagi ya.
radhiyallahu taala anhu. Falamma aqamu shalah, waktu qomat dia bangun, kemudian dilihat lagi. Waktu qomat dia bangun, ya, maka dicari orang tadi yang membangunkan lagi, enggak ada orang itu, enggak ada. Wallahu a'lam siapa itu, ya. Tidak disebutkan di sini ceritanya, disebutkan ini siapa yang membangunkan. Dia tadi bangun ada, begitu selesai sholat enggak ada lagi. Ya. Ini mimpinya orang waliullah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Masya Allah, yang mimpi Rasulullah, mimpi Imam Ghazali, mimpi Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa ya. Insya Allah ya, Insya Allah bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan para aulia, salihin, para Insya Allah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Fatihah ila Imam. Allah ينصرنا وينصرنا ويحفظ حبايبنا نصرا عزيزا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.